Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Naila Fitri Fadila dengan NIM 1020424000012. Di sini saya dari kelas S1 SI 2401. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan dan normalisasi database dengan ERD pada sistem transaksi penjualan. Di sini kita akan masuk dengan latar belakang. Pengelolaan data penjualan yang baik sangat penting dalam sistem informasi. Dibutuhkan database yang terstruktur agar data mudah diakses, dikelola, dan aman dari duplikasi. Pada studi kasus ini menggunakan sistem transaksi beli seru untuk merancang. Yang pertama, ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang kedua, model relasional. Yang ketiga, SQL, yaitu DDL dan DML. Yang keempat, normalisasi hingga 3NF. Tujuannya adalah untuk membangun basis data yang efisien, terintegrasi, dan konsisten. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab pertama, yaitu perancangan ERD. Tujuannya adalah untuk mendesain struktur data untuk sistem transaksi penjualan pada database beli seru 012 menggunakan ERD. ERD adalah diagram visual yang menunjukkan bagaimana data disusun dan saling berhubungan antar entitas. Di sini terdapat 6 entitas utama. Yang pertama yaitu kategori. Kategori memiliki atribut yaitu ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Kategori menyimpan informasi jenis kategori dari produk, misalnya makanan instan atau minuman. Yang kedua ada brand. Brand memiliki atribut yaitu ID brand sebagai primary key dan nama brand. Brand menyimpan data brand atau merek dari produk. Yang ketiga yaitu produk. Produk memiliki atribut yaitu ID produk sebagai primary key, nama produk, harga, ID kategori sebagai foreign key, dan ada ID brand sebagai foreign key. Produk menyimpan data produk yang dijual. Yang keempat ada detail transaksi. Detail transaksi memiliki atribut yaitu ID transaksi sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, dan kuantitas. Detail transaksi merupakan jembatan mini-to-mini antara entitas transaksi dan produk. Yang kelima yaitu transaksi. Memiliki atribut yaitu ID transaksi sebagai primary key, ID konsumen sebagai foreign key, dan waktu transaksi. Transaksi menyimpan data transaksi pembelian dari konsumen. Yang keenam yaitu konsumen. Memiliki atribut ID konsumen sebagai primary key dan nama konsumen. Konsumen menyimpan informasi konsumen yang melakukan pembelian. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman gambar flowchart tentang relasi yang terjadi antara 6 atribut yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang relasi yang terjadi antar entitas pada flowchart berikut ini. Yang pertama yaitu kategori ke produk. Relasi yang terjadi adalah one to many, karena satu kategori bisa dimiliki oleh banyak produk. Contoh, kategori minuman bisa punya produk kopi, teh, dan lain-lain. Yang kedua yaitu brand ke produk. Relasi yang terjadi adalah one to many, karena satu brand dapat memiliki banyak produk. Contohnya itu seperti brand Nestle, bisa mempunyai produk kopi, susu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu produk detail transaksi. Relasi yang terjadi adalah many to many melalui tabel detail transaksi, karena satu produk bisa dibeli di banyak transaksi dan satu transaksi bisa mencakup banyak produk. Yang keempat yaitu konsumen ke transaksi. Relasi yang terjadi adalah one to many, karena satu konsumen bisa melakukan banyak transaksi. Contohnya yaitu konsumen Naila bisa belanja beberapa kali di waktu yang berbeda. Yang kelima yaitu transaksi ke detail transaksi. Relasi yang terjadi adalah one to many, karena satu transaksi bisa memiliki banyak baris detail pembelian produk. Yang keenam yaitu detail transaksi ke produk dan transaksi. Relasi yang terjadi adalah many to one, ke masing-masing entitas. Penjelasannya adalah karena tabel ini menjadi penghubung atau jembatan antara entitas produk dan transaksi, berisi info jumlah dan total harga produk per transaksi. Bab kedua yaitu relational model. Tujuannya adalah mengubah ERD ke bentuk model relasional, yaitu kumpulan tabel yang saling terhubung dalam database beli seru 012.
Konsep model relasional adalah 1. Data disimpan dalam bentuk tabel atau relation. Kedua, primary key atau PK, yaitu identifikasi unik setiap baris data. Yang ketiga yaitu foreign key atau FK, merupakan menghubungkan antar tabel. Tujuannya adalah untuk menghindari duplikasi, menjaga integritas, dan konsistensi data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel-tabel dalam model relasional. Yang pertama yaitu tabel kategori 012, berfungsi untuk menyimpan jenis atau kategori produk. Atribut yang dimiliki yaitu ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Yang kedua yaitu tabel brand 012, fungsinya adalah menyimpan informasi brand atau merek dari produk. Atribut yang dimiliki yaitu ID brand sebagai primary key dan nama brand. Yang ketiga yaitu tabel produk 012, fungsinya adalah menyimpan data produk yang dijual. Atribut yang dimiliki yaitu ID produk sebagai primary key, yaitu kode unik untuk setiap produk. Yang kedua yaitu nama produk, yaitu menyimpan nama produk. Yang ketiga yaitu harga satuan produk. Yang keempat yaitu ID kategori, yaitu sebagai foreign key, mengacu ke tabel kategori 012. Yang kelima ID brand, yaitu sebagai foreign key yang mengacu ke tabel brand 012. Yang keempat yaitu tabel detail transaksi 012, berfungsi untuk menjadi penghubung antara tabel transaksi 012 dan produk 012. Atribut yang dimiliki yaitu yang pertama ID transaksi sebagai foreign key, bagian dari primary key. Yang kedua ID produk, foreign key, bagian dari primary key. Yang ketiga yaitu kuantitas, yaitu jumlah produk yang dibeli. Yang kelima yaitu tabel transaksi 012, berfungsi untuk menyimpan jenis atau kategori produk. Atribut yang dimiliki yaitu ID transaksi sebagai primary key. Yang kedua ID konsumen sebagai foreign key, yaitu mengacu ke tabel konsumen 012. Yang ketiga yaitu waktu transaksi, waktu terjadinya transaksi. Yang keenam yaitu tabel konsumen 012, berfungsi untuk menyimpan data pelanggan atau konsumen. Atribut yang dimiliki adalah ID konsumen sebagai primary key dan nama konsumen. Berikutnya itu bab 3 tentang DDL dan DML. DDL, Data Definition Language, digunakan untuk membuat struktur database seperti tabel dan relasi. SQL DDL yang digunakan adalah yang pertama create tabel. Untuk membuat tabel, 2 yaitu penentuan primary key dan foreign key untuk menjaga integritas data. Tabel yang dibuat yaitu kategori 012, brand 012, produk 012, konsumen 012, transaksi 012, dan detail transaksi 012. Tujuan DDL adalah untuk menyusun fondasi sistem database agar data dapat disimpan dengan rapi dan terhubung secara logis. Yang kedua yaitu DML, Data Manipulation Language, digunakan untuk mengelola data dalam tabel, seperti input, lihat, update, dan hapus. SQL DML yang digunakan adalah yang pertama insert, memasukkan data ke tabel. Yang kedua select, menampilkan data. Yang ketiga update, yaitu memperbarui data yang dijelaskan sebagai bagian dari validasi. Tujuan DML adalah memungkinkan interaksi langsung dengan data sesuai dengan kebutuhan operasional sistem. Di video ini saya akan menjelaskan tentang struktur database beli suruh 012 yang saya buat menggunakan SQL. Yang pertama, saya menggunakan perintah create database if not access beli suruh 012. Perintah ini digunakan untuk membuat database dengan nama beli suruh 012, tapi hanya jika belum ada sebelumnya. Kemudian, saya menggunakan use beli suruh 012. Ini berfungsi untuk memilih database yang saya gunakan, yaitu beli suruh 012. Setelah itu, saya membuat 6 tabel utama. Yang pertama yaitu tabel kategori 012. Saya membuat dengan kolom yang pertama ID kategori sebagai primary key yang bertipe varchar 10. Yang kedua yaitu nama kategori untuk menyimpan nama kategori dengan tipe varchar 50. Yang kedua yaitu tabel brand 012. Kolomnya terdiri dari yang pertama ID brand sebagai primary key dengan tipe varchar 10 dan kedua yaitu nama brand dengan tipe varchar 50. Yang ketiga yaitu tabel produk 012. Ini adalah tabel utama yang menghubungkan produk dengan kategori dan brand. Kolomnya yaitu terdiri dari yang pertama ID produk sebagai primary key, yang kedua yaitu nama produk dan harga, yang ketiga yaitu ID kategori dan ID brand yang menjadi foreign key,
ID kategori mengacu ke kategori 012, ID brand mengacu ke brand 012. Dengan adanya foreign key, relasi antar tabel bisa dijaga dengan baik. Misalnya, produk tidak akan punya kategori atau brand yang tidak ada tabel aslinya. Yang keempat yaitu tabel konsumen 012. Ini berfungsi untuk menyimpan data pelanggan. Kolomnya terdiri dari ID konsumen sebagai primary key bertipe varchar 10 dan kedua yaitu nama konsumen untuk menyimpan nama konsumen. Yang kelima yaitu tabel transaksi 012. Tabel ini menyimpan data transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Kolomnya terdiri dari ID transaksi sebagai primary key, ID konsumen sebagai foreign key yang mengacu ke konsumen 012, waktu transaksi untuk mencatat waktu terjadinya transaksi. Dengan foreign key ini, setiap transaksi akan terhubung ke satu konsumen. Yang keenam yaitu tabel detail transaksi 012. Tabel ini berfungsi sebagai penghubung antara transaksi dan produk yang dibeli. Kolom-kolomnya yaitu yang pertama, ID detail sebagai primary key dan bersifat auto increment. Yang kedua yaitu ID transaksi dan ID produk yang masing-masing merupakan foreign key. ID transaksi mengacu ke tabel transaksi 012, ID produk mengacu ke tabel produk 012. Yang ketiga yaitu kuantitas, mencatat jumlah produk yang dibeli dalam transaksi tersebut. Tabel ini sangat penting karena satu transaksi bisa melibatkan banyak produk, dan satu produk bisa muncul di banyak transaksi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses pengisian data atau insert, dan juga bagaimana cara menampilkan laporan transaksi secara lengkap. Yang pertama yaitu pengisian data. Pertama-tama, saya memasukkan data ke masing-masing tabel, yaitu yang pertama tabel kategori 012 berisi 5 jenis kategori produk, seperti makanan instan, minuman, hingga kecantikan. Yang kedua yaitu tabel brand 012, menyimpan data brand terkenal seperti Indofood, Nestle, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu tabel produk 012, diisi dengan produk lengkap serta harga, kategori, dan brandnya. Yang keempat yaitu tabel konsumen 012, berisi data konsumen yang melakukan pembelian. Tabel kelima yaitu tabel transaksi 012, mencatat transaksi dari masing-masing konsumen termasuk waktu pembeliannya. Yang keenam yaitu tabel detail transaksi 012, yaitu mencatat produk apa saja yang dibeli pada setiap transaksi serta jumlah kuantitasnya. Selanjutnya yaitu menampilkan laporan transaksi. Untuk menampilkan laporan transaksi secara lengkap, saya menggunakan query join untuk menggabungkan data dari beberapa tabel. Yang pertama yaitu informasi yang ditampilkan yaitu yang pertama ID dan waktu transaksi, yang kedua data konsumen yang melakukan transaksi, yang ketiga produk yang dibeli lengkap dengan nama, harga, dan kuantitas, yang keempat yaitu total harga dari tiap produk, yaitu dihitung dari harga dikali kuantitas, yang kelima yaitu nama brand dan kategori dari produk tersebut. Query ini menggabungkan tabel yaitu yang pertama, transaksi 012 dengan konsumen 012 untuk mendapatkan nama konsumen. Yang kedua yaitu detail transaksi 012 untuk melihat produk dan jumlahnya. Yang ketiga yaitu produk 012 untuk melihat detail produk. Yang keempat yaitu brand 012 dan kategori 012 untuk menampilkan nama brand dan kategori. Query ini saya urutkan berdasarkan waktu transaksi agar laporan terlihat kronologis dari transaksi yang paling awal. Selanjutnya yaitu bab 4, normalisasi data. Normalisasi adalah proses menyusun struktur tabel dalam basis data agar lebih efisien, terstruktur, dan bebas dari duplikasi data. Normalisasi membantu membagi data ke dalam tabel-tabel kecil yang saling terhubung, agar setiap data disimpan hanya sekali dan tidak bercampur dalam satu tempat. Tujuannya adalah untuk menghindari redundansi atau pengulangan data. Yang kedua yaitu menjaga konsistensi dan integritas. Yang ketiga yaitu mempermudah pengelolaan dan pengembangan database. Nah, di sini ini adalah gambar tabel yang belum dinormalisasikan. Berikut saya akan menjelaskan tentang tabel yang telah dinormalisasikan sampai menjadi 3NF. Yang pertama yaitu tabel 1NF. Data yang saya tampilkan ini sudah memenuhi First Normal Form 1NF. Alasannya karena pertama, setiap kolom hanya terisi satu nilai atau atomic value. Misalnya yaitu kolom nama konsumen hanya berisi satu nama seperti Dani atau Nindi.
Yang kedua yaitu kolom nama produk, juga hanya berisi satu nama produk per baris seperti susu, roti, atau coklat. Dan tidak ada kolom yang terisi daftar nilai atau array, jadi data sudah atomik. Yang kedua yaitu setiap baris mewakili satu data unik. Setiap baris mempresentasikan satu produk yang dibeli dalam satu transaksi. Misalnya, transaksi dengan ID 1111 muncul 2 kali karena konsumen tersebut membeli 2 produk berbeda dalam satu transaksi. Tapi tiap baris tetap mewakili satu item pembelian. Yang ketiga yaitu kolom memiliki tipe data konsisten. Yang pertama, ID transaksi, ID konsumen, dan ID produk bertipe string atau ID unik. Yang kedua yaitu harga produk dan kuantitas bertipe numerik. Yang ketiga yaitu waktu transaksi bertipe datetime. Yang keempat yaitu tidak ada pengulangan grup dalam satu kolom. Misalnya, kita tidak menyimpan susu dan roti dalam satu tabel. Produk yang dibeli lebih dari satu tetap dituliskan dalam baris terpisah. Selanjutnya, setelah kita memenuhi satu NF, kita akan normalisasikan ke 2NF. Syarat pertama 2NF adalah yang pertama sudah memenuhi satu NF dan semua kolom dan kunci benar-benar tergantung secara penuh pada primary key, tidak hanya sebagian dari primary key. Contoh penerapan 2NF pada data ini adalah kita pisahkan data ke dalam 4 tabel, yaitu yang pertama, tabel konsumen. Menyimpan data konsumen secara unik, yang dimana ID konsumen sebagai primary key dan nama konsumen bergantung penuh pada ID konsumen. Yang kedua yaitu tabel produk, menyimpan data produk. Terdiri dari ID produk sebagai primary key dan nama produk dan harga produk bergantung penuh pada ID produk. Yang ketiga yaitu tabel transaksi, mewakili transaksi yang dilakukan oleh konsumen, terdiri dari ID transaksi sebagai primary key, serta ID konsumen dan waktu transaksi bergantung penuh pada ID transaksi. Yang keempat yaitu tabel detail transaksi, menyimpan data pembelian produk per transaksi. Yang terdiri dari yang pertama, primary key gabungan dari ID transaksi dan ID produk. Kuantitas dan total bergantung penuh pada kombinasi ID produk dan ID transaksi, bukan hanya salah satu saja. Setelah tabel 1NF dan 2NF telah terpenuhi, tahap berikutnya adalah normalisasi ketiga NF. Yang pertama yaitu tabel konsumen, yang dimana nama konsumen bergantung pada ID konsumen, yang dimana tidak ada atribut yang tergantung pada atribut non-kunci. Yang kedua yaitu tabel produk, nama produk dan harga produk bergantung pada ID produk. Semua kolom tergantung langsung pada primary key. Yang ketiga yaitu tabel transaksi, ID konsumen dan waktu transaksi bergantung pada ID transaksi. Semua kolom tergantung langsung pada ID transaksi, tidak ada yang tergantung pada kolom lain seperti ID konsumen. Yang keempat yaitu tabel detail transaksi. Primary key-nya gabungan dari ID transaksi dan ID produk. Kuantitas dan total tergantung langsung pada kombinasi kedua ID tersebut. Kesimpulannya adalah perancangan sistem basis data pada studi kasus transaksi penjualan dilakukan melalui tahapan pembuatan IRD, model relasional, penerapan SQL, yaitu DDL dan DML, serta normalisasi hingga bentuk 3NF. Proses ini memastikan struktur data tersusun rapi, minim duplikasi, dan saling terhubung secara logis, sehingga